Jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hica lagi di sini, kami sudah barusan ada Maulana selesai, ada Maulana juga ya. Pak Hori pamit mana Pak Hori? Ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ada hotman, kita ada dinner ya, ada pengumumannya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima untuk menang, dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan Pak Prabowo, dan pesan-pesan beliau kepada kami pertama yang ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kepada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, tapi ke depan masih banyak perjuangan yang dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan ada yang bermimpi, ya jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan Pak sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya, kalau ada orang-orang yang bermaksud ngadu domba, kalau boleh itu dihentikan. Karena beliau sendiri udah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi, katanya. Jadi kita doakanlah, mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan. Ini dolarnya berat banget sih. Dolarnya berat banget sih. Bang Hot biasa. Aduh. Luar biasa. Iya, ntar dolar gua ntar bocor. Dan seluruh anggota tim pembela beliau di Mahkamah Konstitusi untuk bersilaturahim, dan kami mengapresiasi kepada beliau karena menunjukkan bahwa beliau seorang yang arif dan bijaksana dan menghargai seluruh tim yang sudah bekerja di lapangan dan pembelaan di Mahkamah Konstitusi sampai akhirnya selesai. Dan kita mengetahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak permohonan seluruhnya dari kedua pemohon, baik Pak Ganjar Mahfud maupun Pak Anies, Pak Mohaimin. Dan malam ini kami silaturahim juga akan menyerahkan dua putusan itu kepada beliau, putusan aslinya untuk disimpan dan didokumentasikan sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita, agar generasi yang akan datang nanti dapat membaca putusan itu dalam bentuk aslinya, yang mudah-mudahan disimpan oleh Pak Prabowo. Mungkin juga satu hari beliau akan serahkan ke Arsip Nasional sebagai bagian dari sejarah bangsa kita. Ada pembahasan khusus soal dissenting opinion kemarin Pak, dengan Pak Prabowo nanti di dalam rencana? Saya tidak tahu karena belum bicara dengan beliau, tapi saya kira masalah itu sudah dijelaskan ke publik ya. Kalau Pak Prabowo, saya yakin beliau paham tentang masalah itu, bahwa dissenting opinion itu biasa dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam pilkada maupun dalam pengujian undang-undang terhadap putusan 1945. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu ya putusan ya. Jadi meskipun ada dissenting, tapi yang dissenting itu pun dianggap juga menyetujui putusan yang diambil oleh hakim yang lain secara mayoritas, dan mereka turut menandatanganinya. Tetapi
karena mereka dissenting, maka mereka diberikan hak untuk menuangkan di mana letak perbedaan pendapatnya dan apa putusan yang menurut mereka harus seperti ini. Jadi ketika hakim yang dissenting itu sebenarnya sama-sama mengatakan bahwa semestinya dikabulkan sebagian, tidak dikabulkan seluruhnya, yaitu ada terbukti menurut mereka adanya beberapa pelanggaran termasuk penyalahgunaan sembako dan kemudian penyalahgunaan pejabat kepala daerah yang ada di berbagai daerah di seluruh tanah air. Dan karena itu menurut mereka putusannya adalah mengabulkan sebagian, yaitu diadakan pilpres ulang di beberapa provinsi. Ya, tapi itu sebagai catatan saja, tidak ada pengaruhnya terhadap putusan oleh karena mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Jadi itu semacam satu catatan sejarah, catatan juga bagi para akademisi untuk mempelajari kenapa ada dissenting opinion seperti ini dan apa alasan-alasan mereka. Dan dissenting itu pun bisa dikritisi juga oleh para akademisi, di mana kekuatan dan di mana ada kelemahannya juga seperti itu. Pak, terkait agenda ini, apakah dihadiri oleh fraksi-fraksi non pendukung Prabowo Gibran? Di mana itu? Akan dihadiri sama fraksi-fraksi non pendukung partai pendukung Prabowo Gibran? Malam ini enggak. Malam ini pertemuan ini khusus dengan para advokat ya, yang telah melakukan pembelaan terhadap Pak Prabowo Subianto. Barangkali juga ada sebagian TKN yang khusus menangani persoalan-persoalan hukum. Jadi saya cuma diberitahu bahwa sekitar 45 orang advokat yang terlibat dalam menangani kasus ini, dan bukan advokat juga tapi terlibat menangani kayak seperti anak saya ini Kenia, dia ikut membantu tim tapi tidak sebagai advokat, tapi juga bisa hadir dalam pertemuan ini. Pak, habis pertemuan ini bakal ada pertemuan dengan ketum-ketum koalisi, nggak Pak bahas kabinet Pak? Kalau polisi saya nggak tahu. Kalau koalisi barangkali Pak Dasko lebih paham ya. Kalau saya memang sementara ini hanya menangani masalah hukum saja, dan tugas yang dibebankan kepada saya pribadi ketuai tim pembela Pak Prabowo Gibran ini, dan tugas itu sudah saya laksanakan dan sudah selesai. Karena itu saatnya kami malam ini melapor kepada beliau bahwa tugas sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prof, tadi ada petinggi Nasdem yang juga hadir ke sini. Apa Prof sebagai ketum PBB tahu ada itu? Saya sebagai ketua tim pembela, sebagai ketua tim pembela di Mahkamah Konstitusi, saya hadir malam ini. Begitu juga wakil-wakil ketua tim pembela, yaitu Pak Oto Hasibuan, Pak Harib Ahmid, dan Pak Maulana Bungaran. Semuanya akan hadir, juga advokat-advokat yang lain yang bersama-sama menangani perkara ini. Insya Allah mereka akan hadir dalam pertemuan malam ini. Hanya itu yang saya tahu, tapi tidak ada agenda pembahasan yang lain. Hanya silaturahim saja, dan mungkin Pak Prabowo ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja sampai dari awal sampai akhir persidangan Mahkamah Konstitusi kali ini. Total ada berapa Pak yang hadir? Sekitar 45 orang. Oke, semua ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Teman-teman. Bang Raya, siap. Baik ya, jadi tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU, dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan,
sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu, ya. Jadi saya kira demikian tadi saya kumpulkan semua tim hukum. Kita ucapkan terima kasih. Tadi Mas Gibran ada, tokoh-tokoh hukum kita ada semuanya, dan besok kita ke KPU jam 10. Pak Prabowo tadi juga sempat Terima kasih ya. Pak, terima kasih Pak.